Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma aftah qulubana futuhal 'arifin wanfa' ulumana ulumal mukhlisin. Kita awali bacaan Ummul Quran, semoga barokah. Ya khadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li baiti wa dzurriyyati ashabihi wa sanidiyyatil hadis wa mu'allifi hadha kitab wa masyayikhina wa walidina musyaratina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali kajian kita hadis 438 dari kitab Mukhtasar Al-Hadis karangan Said almarhum Said Al-Ahmad Al-Hashimi. Babani mu'ajjalani Allahumma sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Babani mu'ajjalani uqubatuhuma. Utawi lawang loro iku mu'ajjalani kontan apa uqubatuma siksane babani. Ada dua pintu, maksudnya dua perbuatan yang siksanya langsung kontan di dunia ini, fitnya dalam dunia. Al-baghyu lacut, cara kene melacur apa gitu, menjual diri ya, WTS. Al-baghyu lacur atau melacur ya. Wal uququlan menyakiti kedua orang tua. Jadi orang WTS itu hukumannya langsung di dunia. Begitu pula orang menyakiti kedua orang tua. Nah, melacur adabnya di dunia apa? Melarat hatinya, tidak pernah tenang. Itu salah satu adab di dunia. Tidak pernah tenang hidupnya dan dicemooh oleh orang, oleh masyarakat, dikucilkan. Itu bagian daripada hukuman yang langsung di dunia. Dijauhi orang ya. Dicemooh orang, direndahkan orang. Begitu pula orang kalau menyakiti orang tuanya, itu biasanya langsung adabnya kalau orang tua tidak memaafkannya. 439 bakiru repet sira kabeh. Repet itu berangkatlah pagi-pagi buta ya. Fi talabir rizki, ing dalam mencari rizki, wal khawaiji, dan mencari pira-pira memenuhi pira-pira hajat atau kebutuhannya. Fa innal adwa mongko sak temene musuh, fa innal ghudwa mongko sak temene repet isu-isu iku barokatun barokah ya, kebaikan ya. Wanajahun dan selamat. Lawanya yang hadis Sahabat Ibnu Adin Anisatan. Jadi kalau cari rezeki berangkatnya pagi-pagi nang pasar kawanan kauman dagangan ya. Kalau jalan tol pagi-pagi lancar. Itu namanya najah, selamat. Gak kena macet. Jam itu ya wis jam kerja jadi macet, makanya pagi-pagi buta. Begitu pula untuk memenuhi kebutuhan di awal waktu pagi-pagi, nyucekno mobil pagi-pagi ya dhisik ya, apa saja keperluan apa saja di awal waktu itu lebih baik ya. Jangan carry-carry ya. Pagi-pagi itu dianggap barokah karena banyak kebaikan, salah tidak macet. Dua, pikiran yang kita hadapi itu masih fresh. Jadi kalau kita ke kantor, orang kantor masih fresh, jadi nggak marah-marah. Tapi kalau sudah jam 3 sore marah-marah, urusan bisa fatal karena petugasnya marah-marah terus. Maka pagi-paginya 440 itu diutus ingsun bijawami'il kalimi kelawan lengkapi pira-pira
ucapannya. Jadi Nabi itu diberi kelebihan sabdanya singkat padat, ungkapannya singkat padat, itu jawami'ul kalim. Jadi kalimat yang mencakup seluruh tujuan. Jadi bahasanya singkat padat, simple, kata-katanya simple, nggak ketahuan. Itu Rasulullah. Manusitulan ditolak insun birrubi kelawan wedine mungsuh. Nabi diberi pertolongan kalau mau perang, musuh sudah ketakutan jarak sebulan ya. Perjalanan sebulan sudah ketakutan musuh. Wapainalan antane ana utai ingsun iku naimun wong kang turu. Uti itu diparing ingsun bima fatihi khazain ardi kelan pira-pira kunci, pira-pira gudang bumi. Fawudhi'at mongko didele apa mafatih fiyatin dalam tangan ingsun. Bahwa ini nyeritani hadis sebab Syekhoni Nabi Hurairah. Jadi kunci gudang kekayaan bumi ya, diletakkan di tangan Rasulullah. Apa maksudnya? Ya, Rasulullah kalau mau akan menguasai dunia. Buktinya di negara Islam disitulah kaya minyak bumi dan lain-lain ya. Jadi yang besar-besar itu kaya, ada batu bara, ada gas bumi, ada minyak ya di Arab, Qatar dan lain-lain. Bahkan di Indonesia ini ada yang lebih dahsyat daripada batu bara ya. Di Bangka Belitung itu ditemukan ya sumber energi ya itu lipat-lipat batu bara ya. Jadi misalkan kalau di situ 1 kilo saja itu sudah ribuan batu bara bandingannya ya. Itu ternyata ada di Indonesia. Makanya orang bilang Indonesia ini, jadi energi dunia ini yang sepertiga tersimpan di Indonesia. Dilogikakan karena bumi ini berputar di porosnya, energi itu akan ngumpul di tengah-tengahnya, yaitu di daerah Katulistiwa. Nah, Indonesia ini adalah di daerah Katulistiwa ya, Kalimantan itu. Yang lurus dengan Katulistiwa itu Pontianak, Kalimantan dan sekitarnya. Maka energi ngumpul di situ ya. Pantas di sini banyak berbagai macam tambang ya. Ya, mudah-mudahan karena banyak orang Islam. Ya, ini mungkin kira-kira rahasia kunci gudang bumi diserahkan kepada Rasulullah sebagai simbol negara Islam akan menguasai kekayaan bumi. Ya. Pokoknya di mana-mana di negara Islam ini pasti banyak tambang. Tambang hasil bumi ya. Oleh emas, perak, nikel ya. Gas bumi ya, dan lain-lain banyak ya. Uranium. Jadi yang ditemukan di Bangka Belitung lebih besar energinya daripada uranium ya. Uranium yang katanya bahan nuklir itu masih kalah. Jadi energi nuklir masih ada yang lebih tinggi lagi. Itu ditemukan di Bangka Belitung. Bainama nalika kalbun utawi asu iku yutifu mubeng-mubeng apa kalbun biro kiyatin dan pelatarane sumur di sekitar sumur situ. Pelataran itu ya apa ya, latar itu kan halaman ya, di halaman sumur itu ya. Kata hampir saja meh-meh iku yaktulu mateni ing kalbun apa anatsu haus. Jadi karena haus hampir mati ya. Sehingga dia jalan-jalan di samping sumur itu.
Idro'atu tiba-tiba ningali ing kalbun sapa baghiyun wong kang melacur, jadi WTS Mimbagoya Bani Israil saking pira-pira pelacur Bani Israil. Mana saat lan nyopot sapa baghiyun mukoha ing sepatune baghiyun pas takot mongko ngangsu atau mengambil air sapa baghiyun lahu kanggo kalbun bi kelawan muk fasakot mongko ngombeni memberi minum sapa baghiyun ing kalbun pagu fira mongko disepura pola maring baghiyun. Rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah. Jadi ada wanita pelacur melihat anjing yang haus sehingga hampir mati, dia iba ya lepas sepatunya atau kaos kaki, kalau di sini kaos kaki, kalau sana itu apa ya, jadi dalamnya sepatu itu ada lagi kulit yang tipis gitu. Ya kalau di sini kaos kaki sih, kalau di sana banyak bisa dari sama-sama kulit ya. Nah itu dimasukkan ya ke dalam sumur untuk mengambil air ya. Setelah itu di perasnya, di airnya dikasihkan minum kepada anjing ya. Karena perbuatan yang baik kepada anjing itu maka dosanya diampuni. Padahal pelacur loh ya. Pelacur ya. Tapi jangan coba-coba, kita harus melacur dulu. Ya kalau diampuni, kalau enggak ya, kebetulan ini memang diampuni karena Allah Maha Pengampun ya. Jadi atas keikhlasannya. Jadi ternyata pelacur pun masih punya rasa iba, rasa sayang kepada binatang. Nah kalau bukan pelacur nggak sayang sama binatang ya kebangetan, kalah sama pelacur ya. Jadi orang jelek itu kadang-kadang justru punya sifat yang baik juga. Di mana ada yang jelek pasti punya kebaikan. Di mana ada orang baik pasti punya cacatnya. Sebaik-baik rumah pasti ada WC-nya, sebaik-baik orang pasti ada celahnya. Maka kita harus menyadari itu. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita menolong makhluk Allah, walaupun sekecil apapun anjing ya, dikasih minum itu sudah bisa membuat diampuni dosa kita. Paridu ngedemno sira kabeh, dinginkan. Paridu ngademno sira kabeh ta'amakum ing panganan sira kabeh. Yubarak monggo diberkahi apa lakum kedua sira kabeh fi dalam ta'am. Rawan teng hadis sahabat Ibnu Adil. Jadi makan itu didinginkan supaya barokah. Barokah itu semakin baik. Baiknya di mana kalau dingin? Satu, kalau nasi magicom ya, kalau panas, ini bagi orang diabetes tambah parah. Supaya enggak seperti itu, maka harus didinginkan. Nanti kadar gulanya turun. Nah itu kan berarti barokah. Lebih baik dingin daripada panas-panas atau anget-anget. Padahal biasanya anak-anak mesti suka yang anget-anget. Jadi justru yang dingin itu lebih baik untuk orang diabetes. Kalau nasi magicom ya. Ini contoh. Nomor 2 ya gampang sakit, panas-panas, untune kuning dan lain-lainnya. Kalau dingin bagus, ke perut bagus, ke mulut bagus, yang tangan ya api. Kalau dingin, anget-anget ya ngantuk aja mari mangan karena kena anget-anget. Jadi dingin kan. Tapi jangan ditiup. Ditiup itu malah nggak sehat ya, karena CO2. Rasulullah melarang meniup makanan itu. Karena itu mengandung CO2, gas asam marang, malah bahaya untuk kesehatan kita. Nah kalau dikipasi lain lagi, kipas. Kalau disebul, ditiup jangan. Itu larangan. Hadis 443. Biru ngabukti sira kabeh, berbaktilah. Apa aku membira-bira
wong tua sira kabeh. Bapak, maksudnya bapak ya wong tua lah. Pira-pira bapak sira kabeh. Tabarrukum mongko bakal ngabukti ing sira kabeh sapa abnaukum pira-pira anak sira kabeh. Berbaktilah kepada orang tua. Nanti anak kalian akan berbakti pada kalian. Kebalikannya, kalau Anda jelek sama orang tua, kalau belum minta maaf, belum dimaafkan, maka karmanya adalah anak Anda lebih nakal kepada Anda, karena Anda sudah nyakiti orang tua. Wa'ifu lan ngreksa sira kabeh, jauhilah anin nisa'i saking pira-pira wadon. Ta'ifa mongko bakal ngreksa atau ngedoi, mongko bakal ngreksa awake sapa nisa hukum pira-pira wadon sira kabeh. Jadi para suami jangan sampai main dengan wanita, apalagi sampai selingkuh. Kalau Anda bisa dipercaya ya, tidak main-main sama wanita lain, maka istri Anda dijamin selamat ya. Tidak neko-neko. Waman apa itu nasil ya? Tunusila. Waman tunusila ilahi falam yakbal falayyarita al-khawli. Waman tay sapa-sapa wang tunusila disepuro apa ilahi maring man falam yakbal mongko ora nerima sapa man, falayyarita mongko ora bakal sampai sapa man al-khawli ngasih telaga al-kausar ya, telaga di akhirat, tempat minum orang mukmin di dekat Siratal Mustaqim. Rawahul Hakim an Jabir. Ya mudah-mudahan kita dimaafkan ya. Kalau tidak dimaafkan ya tidak sampai pada telaga ya wis kecemplung neraka ngono. Jadi di tempat sebelum Siratal Mustaqim adalah telaga. Itu tempat di mana orang mukmin akan diberi minum di situ. Telaga Al-Kausar. Punya dibangun apa Islam ini didasarkan ala khamsin ing atase 5. Jadi pilar-pilar Islam itu 5. Syahadati bersaksian ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ono pangeran kang wajib disembah illallah kejaba Gusti Allah. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan dan sak temene Muhammad iku Rasulullah utusan Allah. Jadi Islam ini didirikan di atas 5 pilar Islam 5. 1 pondasi Islam itu 5 syahadat wa iqamis shalat, yang mendirikan salat. 2 pondasi Islam adalah salat. Kalau salatnya goyang Islam akan roboh ya. Wa ita'iz zakati, lan menunaikan zakat. Kalau enggak ada yang zakat mungkin azab Allah akan turun, Islam akan hancur. Tapi kalau mereka rajin mengerjakan zakat, yakin rakyat makmur, fakir miskin menjadi makmur. Ya. Wa hajjil baiti, lan haji ing Baitullah. Ya. Jadi haji itu termasuk bagian dari pilar Islam, pondasi Islamnya. Ya. Orang tawaf itu menggerakkan energi. Jadi orang sholat kan menghadap kiblat, semua seluruhnya menghadap kiblat. Pahalanya atau energinya diputar oleh orang tawaf naik ke atas, diaturkan kepada Allah. Jadi kalau nggak ada orang tawaf, nggak ada yang membawa naik, jadi putar ya. Kayak puting beliung bisa membawa segala macam ke atas. Begitu pula orang tawaf itu diputar, wes
sehingga naik energinya, diaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah barokahnya pergi haji. Wasomi Ramadan lan puasa Ramadan. Ini juga pondasi Islam adalah puasa Ramadan. Kalau nggak ada yang puasa, Islam akan hancur. Karena orang akan senang kenyang. Jadi puasa itu banyak mendapatkan manfaat kayak pelatihan ruhani. Ya. Jadi orang menahan lapar, ya. Itu saja sudah bagus, akan lebih sehat, ya. Sehat jasmani dan ruhani. Itu kalau puasa, ya. Wis pokoknya wong kakean mangan diabetes poso warasnya. Kolesterol tinggi poso insyaallah. Kegemukan, obesitas poso insyaallah. Sumu tasik. Apalagi sampai lebih 3 hari itu untuk kesehatan sudah teruji secara ilmiah bisa menambah kesehatannya. Jadi puasa Ramadan, Rawahul Bukhari Muslimun an Ibnu Umar, ya. Ibarat kafarat setahun lah, ya. Kan 30 hari itu sudah dilipat gandakan 10 kan sama dengan 360 hari. Ya. Jadi ibaratnya satu puasa melebur dosa 10 hari. Ikut 10 hari. Oh iya benar. 10 hari 10 hari. 10 kali 30. Ya benar 300. Tambah puasa Syawal 6 bulan 360. Kan amal soleh atau amal hasanah, amal yang baik itu menghapus dosa kecil. Jumatan menghapus dosa seminggu, puasa menghapus dosa setahun, ya. Ya wis entek itu sana. Zakat juga menghapus dosa. Salat menghapus dosa antara 2 waktu, ya. Baina manalika rajul ta wong lan iku yamsi mlaku sapa rajul bitarikin ing dalam dalan wajata mongko nemoni sapa rajul husna kene ranting berduri pangkang ana rine alat tarik ing atas dalan cara Jawane carang. Jadi wong lanang mlaku-mlaku orang berjalan di jalan menemukan ranting berduri, ia singkirkan. Fa akhara mongko menyingkirkan sapa rajul hu ing husna saukin, ia singkirkan supaya enggak ngenai orang lewat. Fasyakara mongko bersyukur sapa Allah lahu maring rajul, faghfara mongko ngapura sapa Allah lahu maring rajul. Rawahu ning hadis sahih Bukhari wa Muslimun an Ibnu Umar. Jadi yang merintangi, yang menyakiti orang lewat singkirkan. Sekarang malah dipasang polisi tidur. Jadi orang lewat itu jumping ngetril. Ini bukan menghalau kerikil, bukan menghalau rintangan, tapi tambah justru memberi rintangannya. Ya mungkin alasannya biar gak ngebut, ya. Tapi kan ada cara lain, mungkin ada yang ditulisi ngebut benjut. Itu bagian dari peringatan, ya. Makanya Mahfud Anwar sebelah dulu marah-marah kalau ada jalan kok sampai dikasih unduk-unduk semen, ya. Supaya orang lewat itu jagluk-jagluk, ya. Karena hadis ini justru enakkan jalan, muluskan jalan, enakkan orang lewat itu. Jangan mengganggu orang lewat, ya. Nah ini kebalikannya. Jadi ringkasnya amal itu jangan meremehkan amal yang kelihatannya kecil di mata kita, menyingkirkan ranting berduri, tapi justru menyebabkan dosa kita diampuni karena menyingkirkan kerikil, menyingkirkan ranting di jalannya. Termasuk begadang itu adalah duri yang harus kita singkirkan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.